Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, siapkanlah hatimu untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Penginjil Markus pada hari ini mengisahkan kepada kita tentang iman yang mendalam dari seorang perempuan asing yang bukan berdarah Yahudi. Dia adalah seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Meskipun sebagai seorang asing, dia tetap beriman kepada Yesus yang walaupun meresponnya dengan agak kasar, namun dia tetap menerimanya dengan sabar, tenang, dan penuh iman. Respons inilah yang menunjukkan keterbukaan hatinya kepada karya Allah sehingga anaknya menjadi sembuh kembali. Sikap ini perlu kita tunjukkan baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Marilah kita harus belajar untuk bersikap sabar dan tenang, walaupun menerima kata-kata yang kurang bersahabat, kata-kata penghinaan, dan bahkan perlakuan kasar lainnya, dan tidak membalas kejahatan dengan hal yang sama. Dengan cara ini, kita pun bisa memutus spiral kekerasan, penghinaan, ataupun tindakan negatif lainnya dari sesama kita. Bawalah semuanya kepada Dia yang akan menyembuhkan luka batin kita, dan percayalah kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini pun juga Gereja Sejagat memperingati Hari Orang Sakit Sedunia. Kita ikut prihatin dan merasakan penderitaan mereka, terlebih khusus mereka yang tidak mempunyai biaya untuk pengobatan, yang tidak mempunyai saudara untuk merawat, dan yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh. Pada hari ini kita diajak untuk bersatu dengan mereka dalam doa-doa kita.
Semoga